di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kata mencari adalah istilah yang populer karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari perlindungan, dan lain sebagainya. Kata mencari sendiri berarti berusaha untuk mendapatkan. Tuhan menginginkan agar kita mencarinya. Lalu apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Bagaimana sikap seorang yang mencari Tuhan? Dan apa yang akan didapatkannya bila seorang mencari Tuhan? Silahkan simak perenungan ini. Ayat 4 berbunyi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Diulangi kembali pada ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Merupakan penekanan bahwa umat Allah harus dengan segera mencari Tuhan jika ingin hidup. Kitab Amos ini memiliki struktur penulisan yang unik. Di tengah pemberitaan hukuman terhadap umat Tuhan oleh karena kebejatan moral mereka, Tuhan tetap memberikan pengharapan hidup bagi mereka dengan cara mencari Tuhan. 1. Perintah untuk mencari Tuhan. Nabi Amos menegaskan bahwa mencari Tuhan berarti mengusahakan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Ayat 14. Itulah yang membawa orang pada hidup sejati. Ayat 4 sampai ayat 6. Dalam nas-nas lain, dalam perjanjian lama, ungkapan mencari Allah berarti meminta petunjuk Tuhan dengan mengajukan pertanyaan melalui seorang abdi Allah ataupun dengan mencari firman, baik dalam sebuah kitab maupun dengan perantaraan seorang nabi. Sebuah ungkapan lain yaitu mencari wajah Tuhan, berarti menikmati kehadirannya untuk mengetahui kehendaknya. Tetapi mencari Tuhan memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu sebuah langkah pertobatan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Pertobatan berarti meninggalkan jalan menuju dosa yang berujung maut, berbalik dan menjalani kehendak Allah yang menuju kehidupan. 2. Peringatan dalam mencari Tuhan. Di era Nabi Amos, Betel adalah tempat perlindungan sekaligus tempat ritual keagamaan bagi bangsa Israel. Gilgal adalah pusat peribadatan formal maupun non-spiritual. Sedangkan Berseba adalah pusat kegiatan agamawi, namun ada banyak kejahatan moral dilakukan. Ketiga tempat ini merupakan tempat-tempat yang menjadi kebanggaan sekaligus pusat ritual keagamaan bangsa Israel. Penyalahgunaan fungsi dan makna suatu tempat ibadah menjadi dasar kemarahan Tuhan kepada mereka. Larangan tegas Tuhan, janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, menunjukkan kebencian Tuhan terhadap hati mereka yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi menduakan Tuhan dengan menjadikan tempat-tempat ibadah sebagai kebanggaan dan pemujaan mereka. 3. Tujuan dari mencari Tuhan. Kata hidup memiliki pengertian keselamatan yang utuh dari Tuhan, bukan hanya bagi jiwa semata. Ayat 2. Hidup yang Tuhan berikan adalah pemulihan secara rohani dan jaminan hidup secara jasmani. Perintah Tuhan agar umatnya mau mencari pribadinya, sebab tidak ada sesuatu pun di luar Tuhan yang mampu memberikan hidup. Tawaran-tawaran dunia boleh saja datang, tetapi sebagai umat Tuhan harus menyadari bahwa tawaran dunia hanya membawa kepada kematian, bukan hidup. Sesungguhnya hanya di dalam Allah ada kehidupan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Israel keliru menyamakan Tuhan dengan tempat. Semua tempat ibadah tidak menjamin seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada bagi hati yang bertobat. Ia
tidak menginginkan ibadah yang berupa status belaka, melainkan adanya hubungan nyata dengannya yang terwujud dalam sikap membenci yang jahat, mencintai yang baik, dan hidup dalam keadilan. Sahabat Iktus, peribadahan secara seremonial mempengaruhi banyak orang pada zaman ini yang hanya mencari kepuasan hati dan diri sendiri, bukan mencari apa yang menyenangkan hati Allah. Padahal yang Ia inginkan untuk kita lakukan adalah mencari Tuhan dalam hubungan yang intim dengannya dan ditandai dengan kehidupan yang taat kepadanya. Seringkali istilah mencari Tuhan telah saya batasi dengan pikiran saya, yaitu tentang tempat yang biasa digunakan untuk kebaktian, di mana umat menyembah dan Tuhan hadir di sana. Padahal kita dapat mencari dan menemui Tuhan kapan saja dan di mana saja, bahwa yang Tuhan inginkan lebih dari sekedar tempat adalah hati dan hidup saya yang sepenuhnya saya serahkan kepada Dia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan? Apa yang sebenarnya lebih Tuhan inginkan daripada sebuah tempat untuk beribadah? Apa yang saya peroleh jika saya mencari Tuhan dengan kesungguhan? Tuhan Yesus, saya bersyukur dapat terus bertemu denganmu sejak saya percaya dan menerima Engkau dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah arti hidup yang sesungguhnya. Ketika saya ada di dunia, saya menjalani hidup bersamamu. Tetapi juga kelak dalam kekekalan, saya memperoleh hidup selama-lamanya. Saya pun rindu berbagi hidup kepada semua saudara dan sahabat saya. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu